نال الشهادة صادقا تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Febri Azizi dari Fakultas Adab dan Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam tentang pemerintahan Daulah Umayyah I. Di sini kita akan membahas yang pertama, berdirinya dinasti Umayyah I di Damaskus. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah I tidak lepas dari beberapa peristiwa pemberontakan. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir, pemerintah Khulafaur Rasyidin, pemberontak tersebut salah satunya dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemberontakan tersebut salah satunya dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemberontakan dilakukan oleh Muawiyah paling dikenal dengan kejadian Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau berselang 50 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Sebenarnya perpecahan Islam sudah ada benih-benihnya ketika pembunuhan Utsman bin Affan pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Yang selanjutnya pemerintahan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib setelah Ali menjadi khalifah, ia memecat seluruh pegawai yang diangkat oleh Utsman. Salah satunya adalah Muawiyah, dan sebab itulah banyak pemberontakan yang terjadi dan latar belakang lain dari sebanyaknya pemberontakan masa Ali ketika dalam menyelesaikan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Maka pemerintahan Ali berakhir setelah Muawiyah melakukan politik ketika terdesak di dalam perang Siffin yang disebut dengan peristiwa Tahkim. Setelah adanya peristiwa ini, umat Islam terpecah belah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Setelah Ali wafat, maka ia digantikan oleh Hasan bin Abi Thalib. Namun karena Hasan ingin umat kembali ada, maka ia menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Dan disinilah pemerintahan dinasti Umayyah I dimulai. Kebijakan khalifah-khalifah Bani Umayyah I dan perluasan wilayah. Selama 91 tahun dinasti Umayyah I ada 14 kali pergantian di antara khalifah-khalifah tersebut. Yang paling menonjol menonjol pemerintahannya. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Malik. Perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Muawiyah adalah lanjutan dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, yang dimulai dengan menguasai Tunisia, kemudian sebelah timur yaitu daerah Khorasan sampai ke Sungai Oxus, serta Afghanistan sampai ke Kabul. Untuk kota Bizantium Konstantinopel dilakukan serangan melalui jalur lautan yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, perluasan wilayah ke arah timur dilanjutkan dengan menaklukkan Balkanabat, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Penaklukan ini juga sampai ke India dan mampu menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai Maltam. Setelah Abdul Malik bin Marwan, maka perluasan wilayah dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Masa ini disebut dengan masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban umat Islam. Al-Walid memerintah selama 10 tahun dengan melakukan perluasan wilayah ke barat. Benua Eropa pada tahun 711 Masehi, penaklukan tersebut dipimpin oleh tentara Islam yaitu Tariq bin Ziyad, yang mampu menaklukkan beberapa wilayah, di antaranya Maroko, Aljazair, Cordoba, ibu kota Spanyol, Seville, Elvira, Toledo dijadikan ibu kota Spanyol setelah penaklukan Cordoba. Bahkan ada tempat yang terkenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ada beberapa wilayah yang ditaklukkan dengan pemimpin pasukan Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Ghafiqi, Bordeaux, Poitiers, dan Tours.
Namun ketika penyerangan di Taus al-Ghafiqi meninggal dunia. Selain perluasan wilayah tersebut, masih banyak wilayah yang bisa dikuasai di masa itu. Di antaranya Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, dan Irak, Pakistan, Turkmenistan, beberapa wilayah Asia kecil, Persia, Afghanistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Di samping di bidang perluasan wilayah, masih ada kemajuan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah I, yaitu di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini ada beberapa ilmu pengetahuan yang difokuskan, antara lain ilmu agama, ilmu sejarah dan biografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan bidang filsafat. Khalifah Al-Walid sendiri dalam bidang pendidikan mendirikan sekolah kedokteran, sedangkan pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ia mendirikan beberapa lembaga pendidikan, di antaranya Kutab, Masjid, Majelis Sastra, pendidikan istana, dan pendidikan Badi'ah. Dan yang terakhir, kemunduran Bani Umayyah I. Pada pemerintahan Bani Umayyah I terjadi beberapa masalah di dalam kerajaan, masalah internal. Runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah I, di antaranya yang pertama, rusaknya moral dan para khalifah, dua, kekacauan suksesi kepemimpinan, tiga, melemahnya kekuatan militer. Sedangkan faktor lainnya adalah perpecahan di masyarakat, kemunculan kelompok pemberontak, dan serangan dari Bani Abbasiyah. Keruntuhan Bani Umayyah semakin dekat dengan perlawanan dari persatuan Syiah, Khurasan dan Abbasiyah. Pada Januari 750 Masehi, Khalifah Marwan II menghadapi pasukan lawan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ibnu Ali, tepatnya berada di kiri sungai Zab. Dan pada pertempuran ini pasukan Marwan mengalami kekalahan dan ia melarikan diri ke Mesir. Dan pada tanggal 5 Agustus 750 Masehi, Marwan II terbunuh oleh Saleh bin Ali di luar gereja Busir, Mesir. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.